Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online sekolah minggu. Anak-anak, Kak Tina tetap berharap dan berdoa untuk kalian semua agar kalian tetap sehat, semangat, dan juga tentunya bersukacita. Oh iya ya, kita akan mulai untuk ibadah sekolah minggu. Yuk, kalian semua Kak Tina ajak untuk berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan menyayangi dan mengasihi kami sampai saat ini. Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau menerima segala pujian sembah kami. Kami juga merindukan akan firman Tuhan yang nanti boleh kami dengar. Kiranya Tuhan, hadirat Tuhan berada di dalam rumah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, jangan lupa kalian tetap stay di rumah, jaga kebersihan, kalian tetap semangat. Meskipun kita di dalam rumah, jangan khawatir, Tuhan bersama dengan kita semua. Yuk, Kak Tina undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan nama Tuhan. Kita menyapa Tuhan kita dengan pujian, Selamat pagi Bapa. Yuk kita semua dengan bangkit berdiri, kita lakukan gerakan kita ya. Kalian boleh kok mencontoh Kak Mega, Kak Agung, dan Kak Tina ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita pujikan sekali lagi anak-anak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Iya, kita sudah menyapa Tuhan kita dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Anak-anak, siapa yang di sini atau kalian semua ya yang di dalam rumah, siapa yang bersukacita menjadi anak Tuhan? Kak Mega bersukacita? Kak Agung? Sukacita. Oh, puji Tuhan. Kita semua bersukacita menjadi anak Tuhan. Yuk, kakak mengajak kalian semua tetap ya untuk berdiri. Kalian kita akan menyanyikan dengan gerakan Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Kemudian kita lanjutkan dengan Yesus di dalam rumahku.
sudah memuji nama Tuhan dengan 2 lagu. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Kak Tina mau menyampaikan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dikatakan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita anak-anak semua kita adalah carang atau rantingnya. Di dalam hidup kita anak-anak tetap ya kalian harus bersandar kepada Tuhan. Karena Yesuslah yang membuat kita menjalani hidup ini tetap semangat meskipun kita di dalam kondisi menghadapi wabah penyakit apa Nana? Nana pasti sudah pintar, yaitu Corona ya. Ayo kita tetap semangat ya. Kita nyanyikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Putra Pratama. Tetapi sebelumnya kita akan minta pimpinan pertolongan Tuhan yang akan dipimpin doa oleh Kak Mega. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan baik ya. Dan sekarang kakak mau tanya, siapa nih yang kalian di rumah itu sedang merasa bosan? Siapa yang merasa sedih? Ya nggak ketemu-ketemu sama teman-teman, nggak ketemu sama guru-guru. Ada? Mungkin juga ada yang bingung ya. Sekarang mau ngapain lagi? Kerja PR sudah, bantu-bantu mama papa sudah, temenin adik atau kakak mainan sudah. Terus mau ngapain? Teman-teman gak sendirian, karena kakak dan juga banyak teman-teman kakak merasa yang sama. Ada yang bingung, ini mesti ngerjain apa lagi ya? Ada yang sedih ya, kapan ya bisa ketemu lagi sama anak-anak? Kapan ya bisa ketemu lagi sama teman-teman? Kapan ya bisa ketemu lagi dengan saudara-saudara? Ada banyak orang yang bingung hari ini karena lagi lebih banyak di rumah aja. Akhirnya ada juga yang kreatif, yang kemudian karena dia seorang guru, dia telepon ke murid-muridnya.
Lalu dia foto juga ketika dia telepon murid-muridnya, lalu diposting, dikirim di media sosial. Kakak termasuk yang melihat foto itu, dan dia tuliskan katanya dia senang sekali hari ini bisa ketemu lagi sama murid-murid, dan murid-muridnya juga senang sekali ketemu dengan gurunya dia. Nah teman-teman, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang juga bercerita tentang murid-murid yang lagi bingung, campur sedih, campur takut karena mereka sudah beberapa saat tidak bertemu dengan gurunya. Kita baca sama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Peace be unto you. Why are you troubled? And why do thoughts arise in your hearts? Behold my hands and my feet that I desire myself. Handle me and see, for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have. Have ye here any meat? These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. Thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. And ye are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Peace be unto you. As my Father hath sent me, even so send I you. Nah, itulah anak-anak cerita tentang murid-murid yang ada di Alkitab. Murid-muridnya siapa ya? Ya, Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus yang sempat merasa sedih, sempat merasa takut, sempat merasa bingung karena tidak ketemu lagi dengan gurunya Tuhan Yesus. Mereka kemudian bertemu lagi dengan gurunya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati saat ini sudah bangkit dan menemui mereka. Dan ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya, ia menenangkan murid-muridnya dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata-kata Tuhan Yesus itu membuat murid-muridnya menjadi tenang, membuat mereka menjadi lega, karena Tuhan Yesus ternyata bersama-sama dengan mereka lagi. Dan karena itu, anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan juga diberikan rasa damai oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus ingin kita, gimana pun keadaannya, merasa juga ada damai sejahtera di hati, ada ketenangan di hati, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus mau dekat dengan kita. Tuhan Yesus mau terus-menerus datang ke setiap kita, ke rumah-rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus mau bersama-sama dengan kita karena Ia sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut.
Dia menyelamatkan kita dan membuat kita hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Nah, kalau anak-anak terus mau dekat sama Tuhan, terus mau sayang sama Tuhan Yesus, gimana pun keadaan kalian, Tuhan Yesus akan membuat kalian merasa tenang. Kalian akan tetap bersemangat, bersukacita, merasakan damai di hati, dimanapun kalian berada, di rumah, di sekolah nanti, di sekolah minggu, besok-besok, dimanapun kita berada, ada ketenangan, ada kedamaian di dalam hati. Nah, Kak, tapi gimana kalau besok-besok ada tantangan? Misalnya PR, ujian, ketemu lagi sama teman-teman yang nakal gitu. Nah, kalian tetap tenang. Karena damai Tuhan itu tetap tinggal di dalam kalian. Walaupun ada PR, ada ujian, ada teman-teman atau saudara mungkin yang nakal terhadap kalian, Tuhan akan menolong kalian untuk merasa damai di hati kalian. Kalau ngerjakan PR, ngerjakan ujian yang sulit sekalipun, Tuhan akan memberikan kalian damai sejahtera dan hikmat, sehingga kalian bisa tenang menjalani ujian, menjalankan atau menyelesaikan PR-PR kalian, dan dengan semangat melakukan itu semua. Karena kalian juga mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau ada teman-teman yang nakal pun, kalian juga akan dimampukan sama damai Tuhan itu. Kalian akan ditolong untuk tetap bisa bersikap baik pada mereka. Susah, Kak, kalau kita dinakalin terus harus baik. Ya, memang rasanya susah. Karena itu, kalian harus terus dekat sama Tuhan Yesus. Kalian harus punya hubungan yang akrab sama Tuhan Yesus. Doa setiap hari, membaca firman setiap hari, sehingga kalian terus dikuatkan dan dimampukan Tuhan melakukan damai, merasakan damai, dan berbagi kasih kepada banyak orang. Bisa mengampuni siapa saja yang nakal pada kalian. Itu semua kalian akan dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkata pada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami berterima kasih karena Tuhan Yesus memberikan kepada kami damai sejahtera. Tolonglah kami Tuhan untuk terus memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga memelihara hubungan yang baik dengan teman-teman, orang tua, dan sahabat. Tuhan mampukan kami untuk mengasihi Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Anak-anak, bagi kalian yang masih di kelas kecil, setelah ini akan ada kakak-kakak sekolah minggu yang membantu kalian untuk melakukan aktivitas. Nah, kalian boleh minta tolong ke papa, mama, atau kakak untuk membantu kalian melakukan aktivitas kalian. Kalau sudah selesai, tolong aktivitasnya nanti difoto ya, lalu kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Sementara buat kalian yang udah di kelas besar, kalian bisa mengisi kuis di link yang ada di bawah ini. Akses linknya, kerjakan, nanti kalian juga akan bisa mendapatkan hadiah kalau kalian mengisi dengan tepat setiap kuis yang ada. Nah, anak-anak, selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah online di jam yang sama, jam 9 pagi. Sampai jumpa.
Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Agung. Kali ini kita mau membuat hati. Nah, aktivitasnya kali ini kayak gini, membuat hati. Di dalam hati ini ada pesannya. Nah, nanti kita buat pesannya seperti apa. Nah, kali ini kita butuhkan kertas. Nanti minta mama sama papanya siapin kertas kosong, terus gunting, kemudian bolpen, lem jangan lupa, kemudian pensil warna dan spidol. Oke, caranya gimana? Nah, ikutin langkah-langkahnya Kak Agung. Ambil kertasnya, kita ambil kertasnya, ambil 1 lembar, kemudian kita bentuk persegi. Caranya kita lipat seperti ini, ujungnya ketemu ujungnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian dilipat lagi. Nah, sudah. Nah, yang bagian ini kita potong. Seret. Nah, sudah jadi persegi. Kemudian kita lipat jadi 2. Kita lipat jadi 2. Ini. Setelah itu kita bentuk gambar hatinya. Ambil ballpointnya atau spidolnya juga bisa. Kita bentuk. Jangan lupa lipatnya yang isi yang seperti ini. Jangan kebalik. Kemudian kita bentuk gambar hatinya. Oke, sudah. Lalu kita potong. Oke, sudah. Ambil lagi kertas. Kita lipat jadi 2. Kita gambar lagi hatinya. Pakai yang ini. Kita gambar lebihnya. Jadi kita ambil yang sisi luarnya. Tadi sudah kita buat yang sisi dalam, kita buat yang sisi luarnya. Lalu kita potong. Potongnya ikutin polanya ya, biar bentuk hatinya bagus. Nah, sudah jadi. Lalu yang hati kecil ditempel di sini, di tengah-tengahnya. Sini. Dan jangan lupa dilem, kita lem sisi luarnya. Setelah itu kita potong tengahnya. Nah, kedua kita beri warna yang sisi luarnya. Boleh warnanya mau pakai warna merah boleh, hijau boleh. Warnanya pakai spidol boleh, pakai pensil warna boleh. Kalau ada di rumah cat air, pakai cat air juga bisa. Kasih warna. Oke, warnanya sudah jadi. Jadi yang diwarnai di tepi-tepinya. Nah, sekarang kita buat pesannya. Ambil kertasnya lagi, terus lipat jadi 2. Kemudian dipotong tengahnya. Nah, dilipat lagi jadi 2 setelah dipotong.
itu dilipat lagi ke tengah lipatnya. Nah, yang ini dilipat ke luar. Kemudian dilipat lagi jadi satu, terus ini dilipat ke nah. Oke, kalau sudah sisi luar kita kasih lem, lalu kita tempelkan sama hatinya. Hati-hati jangan sampai menceng. Nah, jadi, nah, hatinya ini bisa dibuka. Lah, cuman ini belum ada pesannya. Jadi, kata hafalan hari ini bisa ditulis di sini. Kalian tulis, kemudian jangan lupa dikasih nama, ditulis di sini ya. Namanya siapa, terus kelas apa. Misalnya namanya Agung, kelasnya kelas setia. Kemudian ayat hafalannya jangan lupa ditulis nanti di sini tengah-tengahnya sebagai pesannya. Kalau sudah jadi, minta tolong mama papa buat difoto, kemudian kirim ke guru kelas masing-masing. Jangan lupa boleh dikirim via WA. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.